Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Aden Putra dengan NIM S1S12427. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas machine learning saya tentang transfer learning, penerapan transfer learning pada dataset Citra. Nah, eh, pada proyek ini, pada tugas ini, saya membangun sebuah model klasifikasi gambar burung untuk 200 spesies yang berbeda menggunakan dataset dari KAP 200-211 yang berasal dari Caltech Pucci SD. Nah, dataset ini itu berisi 11.780 lembar gambar, 11.788 gambar yang terbagi rata ke 200 kelas atau 200 spesies burung. Nah, selanjutnya pendekatan yang saya gunakan pada eh, proyek ini adalah transfer learning dengan menggunakan efficient net sebagai fitur ekstraktor. Nah, proyek ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada ekstraksi dataset, konfigurasi, pembuatan data frame, pembagian data, pipeline, pembangunan model, training, dan evaluasi, termasuk analisis efisiensi. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas masing-masing bagian secara berurutan. Nah, pada sel pertama ini, saya mengimpor seluruh library yang dipakai di sepanjang proyek. Nah, beberapa kelompok pentingnya seperti OS dan time yang dipakai untuk operasi file system dan pengukuran waktu. Ada NumPy dan Pandas untuk menangani array numerik dan struktur tabel data frame yang menyimpan daftar pet gambar beserta label-labelnya. Adapun TensorFlow dan ini banyak turunannya seperti Layers, Models, EfficientNet, dan MobileNet versi 2. Nah, ini adalah inti dari pembangunan model. EfficientNet diimpor karena arsitektur ini yang dipakai untuk transfer learning. Sedangkan MobileNet versi 2 tadi ini sebenarnya saya buat untuk opsi alternatif jika ingin membandingkan dua arsitektur yang berbeda. Tapi di notebook ini saya hanya akan menggunakan satu untuk eh, karena waktunya terbatas. Oke. Selanjutnya ada dari sklearn. Nah, fungsi train state split membagi data menjadi train, validation, dan test. Sedangkan fungsi classification report, confusion matrix, dan accuracy score dan F1 score semuanya dipakai di bagian evaluasi untuk mengukur performa model per kelas dan secara keseluruhannya. Adapun ada ini Maptolib, PyPlot, dan Seaborn itu untuk menggambar grafik dan kurva training confusion matrix. Nah, di sini ada baris untuk saya menghubungkan notebook ke Google Drive. Nah, di sini juga saya memprint atau untuk menampilkan versi dari eh, TensorFlow saya. Di sini versinya itu 2.2.20.0 dan untuk melihat GPU yang tersedia. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekstraksi dataset. Nah, di sini saya menggunakan dataset dari KEP 211. Nah, yang pertama itu saya lakukan import tart file. Ini adalah library Python yang digunakan untuk membuka file tar atau TGZ. Nah, karena di sini file saya itu tipenya itu TGZ. Nah, dua variabel selanjutnya itu dua variabel didefinisikan. Ada TGZ path dan extract dir. TGZ path ini menunjukkan lokasi file yang akan digunakan. Dan ekstrak dir ini menunjukkan ke folder hasil ekstraksi. Karena nanti ini kita ekstrak ini. Karena filenya pada awalnya itu berbentuk mana ya? Kenapa tidak muncul? Mungkin di proyek yang ininya. Lalu dia hilang guys. Jadi filenya itu dia itu berbentuk eh, file TGZ yang telah dikompres. Selanjutnya kita ekstrak dan diekstrak disimpan di konten CAP 200-211.
Nah, selanjutnya ini kita lakukan pengecekan. Kita cek supaya proses ekstraksi ini tidak diulang setiap kali sel dijalankan ulang. Selanjutnya kita ekstrak 11.788 gambar itu. Itu butuh waktu. Jadi kalau folder hasil ekstraksi itu sudah ada, kode langsung mencetak dataset sudah pernah diekstrak ini. Dataset sudah pernah diekstrak nih, else. Nah, selanjutnya pada eksekusi pertama ini yang with tar file open. Nah, di sini kita membuka file tgz dan kita kompresi ke apa namanya? Kita kompresi ke isinya ke folder konten yang hasilnya muncul di ini di konten ke 200 211 yang berisi nanti isinya ini banyak subfolder image dengan 200 folder kelas sesuai dengan datasetnya kita itu ada 200 folder kelas atau eh, spesies burung. Nah, di dalamnya itu kita tambah beberapa file metadata seperti image.txt dan train test split txt yang sebenarnya tidak dipakai di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dataset. Nah, jadi dataset kita itu memiliki 200 kelas spesies burung yang masing-masing itu berisi sekitar 40 sampai 60 gambar per kelas. Yang totalnya itu 11.788 gambar. Nah, pertama ada base dir. Base dir ini adalah variabel yang menyimpan path eh, ke folder yang berisi 200 subfolder kelas yang hasil dari ekstraksi sebelumnya. Jadi hasil ekstraksi ini kita ambil bagian image-nya saja, bagian gambarnya. Selanjutnya ada baris selected class. Nah, di sini kita ambil daftar nama folder di base dir ini. Kita ambil daftar nama folder di base dir ini. Selanjutnya kita urutkan secara alfabet. Jadi dia diurutkan itu berdasar abjad lah. Nah, setelah itu eh, setiap folder kan itu punya nama. Seperti ini Black Voted, License begitu sampai 200. Nah, di sini kita lanjutkan kita tentukan size dari image-nya. Kita tentukan ukuran gambar, kita resize. Kita resize sesuai dengan input standar efisien net. Nah, di situ kita resize menjadi 224,224 dengan batch size-nya itu 32. Itu menentukan berapa gambar yang diproses bersamaan dalam satu langkah training. Jadi satu satu kali training itu satu langkah itu satu step dia proses 32 gambar secara bersamaan. Selanjutnya itu ada 6 kelas. Nah, di sini kita menghitung jumlah kelas. Di sini hasilnya itu 200. 200. Nah, selanjutnya itu eh selanjutnya itu ada class names. Nah, pada pada variabel ini itu kita bersihkan nama kelas. Setiap nama holdernya kan seharusnya itu ada nomornya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Di sini sudah terhapus. Jadi repot kalau mau ditambahkan kembali. Nah, nah, di sini nama kelasnya itu ada nomor-nomornya dengan seperti ini. Nah, jadi pada kode ini tuh dibersihkan. Nah, dibersihkan hingga hanya ada namanya saja seperti ini. Nomor-nomornya hilang. Nah, dengan kita buang nomor-nomor urut dan titik di depannya, kita batasi pemotongannya itu hanya pada titik pertama supaya nama spesies, kalau ada mungkin spesiesnya mungkin yang ada titiknya, dia tidak dihapus. Jadi dia cuma titik pertama yang muncul, yang dihapus. Nah, nah di sini kita lihat, kita print juga jumlah kelas dan kelas name-nya di sini. Selanjutnya kita masuk ke slide.
membaca daftar file dan membuat data frame. Nah, pada sel ini tuh intinya kita mengubah struktur folder menjadi satu tabel data yang memuat path setiap gambar beserta label-label numeriknya dan nama kelasnya. Nah, tabel ini tuh menjadi dasar untuk pembagian data dan pembuatan pipeline di langkah-langkah berikutnya. Jadi di apa namanya? Di struktur data sebelumnya itu struktur foldernya itu dia setiap gambar terpisah terpisah dalam beberapa folder spesies. Nah, di sini kita satukan. Nah, di sini kode kita mulai dengan list kosong. Kita buat list kosong, list data yang kosong. Nah, lalu kita buat loop. Di sini di for label IDX class name. Nah, ini loop. Kita buat loop ini untuk memberi dua nilai sekaligus di setiap iterasi. Sorry. Nah, jadi ini kita buat loop besar yang dimana fungsi enumerate ini kita gunakan untuk memberi dua nilai sekaligus pada setiap iterasi. Sedangkan label index ini atau label index itu angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Angka yang dimulai dari 0. Nah, sedangkan class name ini adalah nama folder. Nama folder seperti Black Footed, Albatros, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita buat loop untuk mengubah eh, labelnya itu menjadi numerik untuk training nanti. Karena model itu udah tidak bekerja, udah tidak eh, apa namanya, membaca folder berdasarkan eh, spesiesnya itu sebagai teks. Jadi kita ubah menjadi gambar, menjadi label indeks, menjadi nomor, menjadi angka, menjadi label indeks. Nah, di sini di dalam loop kelas diri ini kita bentuk path lengkap ke folder satu spesies. Misalnya itu spesies spesies pertama seperti black footed gitu, laisan. Nah, kita buat eh, path ke folder satu spesies. Nah, dengan baris berikutnya itu ada for f eh, in os list dir. Nah, di sini itu kita ambil semua nama file dalam folder itu. Lalu kita saring hanya yang bereksistensi JPG. Jadi dia hanya ambil data yang tipenya JPG atau gambar. Nah, list comparison ini kita pastikan file non gambar itu tidak ikut masuk kalau ada. Nah, selanjutnya ada loop loop di dalamnya lagi. Ada for fname in files. Nah, loop ini berjalan untuk setiap file gambar dan menambahkan satu dictionary ke list data. Nah, setiap dictionary itu punya 3 key. Nah, jadi key-nya itu seperti file path, label, dan class name. Jadi di sini kita ambil dari class name label index. Nah, selanjutnya itu setelah kita selesai loop, kita ada di sini df pd data frame data. Di sini untuk mengubah list of dictionaries ini menjadi satu data frame pandas dengan 3 kolom. Ada file path, label, dan class name. Jadi setiap baris itu merepresentasikan satu gambar. Nah, selanjutnya ada baris print di sini yang untuk memprint total gambar terkumpul. Selanjutnya untuk memprint jumlah kelas berdasarkan dengan kelas name-nya itu. Ada juga untuk memprint contoh distribusi gambar per kelas. Di sini kita print 5 pertama. Ini ada head. Nah, ini dia untuk contoh distribusi gambar per kelas dan ada kita print statistik jumlah gambar per kelas dengan berdasarkan nama kelas dan eh, dengan value-nya. Nah, pada output ini menunjukkan gambar terkumpul itu totalnya ada 11.780 gambar yang tersebar di 200 kelas. Nah, ini sangat pas seperti penjelasan dataset kita. Nah, selanjutnya ini ada contoh distribusi gambar per kelas. Yang kita ambil ini 5 kelas pertama saja. Seperti Black-footed Albartos ada 60 gambar pada kelasnya. Ada Laisan Albartos ada 60 gambar juga.
dan seterusnya. Dia 60 gambar. Nah, sedangkan Pak, di sini ada bagian statistik jumlah gambar per kelas. Nah, di sini eh, yang pertama ada rata-rata. Jadi jumlah gambarnya itu kalau dihitung ada 200. Sedangkan rata-rata ada 58,94 gambar per kelas. Dengan standar deviasi itu eh, standar deviasinya itu 2,91. Jadi variasinya itu mungkin sangat kecil. Sedangkan nilai minimumnya ada 41. Jadi jumlah gambar per kelas itu paling sedikit 41 dengan maksimalnya itu 60. Sedangkan kuartil ke-25 itu 59 dan median itu 50 median atau 50% itu sama-sama 60. 50% dan 75% itu sama-sama 60. Kuartil kedua dan ketiganya sama-sama 60. Nah, artinya sebagian besar dari 200 kelas itu punya tepat 60 gambar dan hanya segelintir kelas atau sedikit kelas yang jumlah gambarnya itu sedikit. Seperti itu. Sedikitnya ini paling sedikit itu 41. Nah, selanjutnya kita masuk ke sel pembagian data train dan kita pembagian datanya itu kita bagi 70% data train dan 15% validation dan 15% test. Nah, di sini kita pada kodenya. eh, Nah, sebelum itu eh, ketika ada kan data frame kita itu bersih 11.780 gambar. Nah, pada sel ini kita bagi menjadi 3 subset. Ada data training untuk melatih model, data validation untuk memantau performa selama training dan menentukan kapan training berhenti. Dan ada data test untuk yang evaluasi yang tidak dilihat. Jadi ini kita evaluasi data test. Maksudnya kita tes menggunakan data yang tidak pernah muncul di train. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita bagi eh, dalam 2 langkah. Kita bagi dalam 2 langkah. Train test speed dan scikit learn. Nah, langkah pertama itu ada train dev, temp dev. Nah, di sini tuh kita pisahkan 70% data ke train dan 30% itu ke temp dev. Sedangkan langkah kedua itu kita pisahkan ini file dev dan test dev. Kita pisahkan eh, jadi itu kan hasil dari pertama tes itu menjadi 30%. Data trennya itu kita pisahkan menjadi 70% data trennya. Selanjutnya data tesnya itu menjadi 30%. Nah, di pembagian selanjutnya kita bagi lagi dari data tes yang 30% itu dibagi 50 jadi 15-15. Seperti itu. Yang dimana validate atau validation data itu 15 dan test itu 15 juga. Nah, di sini selanjutnya kita gunakan random state 42. Nah, selanjutnya kita print. Kita print di sini berapa data trainnya, berapa eh, data validasinya, dan berapa data tesnya. Selanjutnya kita print lagi sini. Kita print rata-rata gambar per kelas. Rata-rata gambar per kelas berdasarkan data trainnya itu berapa. Data validasinya juga berapa dan data tesnya juga berapa. Nah, di sini ada outputnya. Yang di mana outputnya ternyata eh, 70%-nya itu yang diambil data train itu ada 8.251 gambar. Sedangkan data validation hanya mengambil 1.768 gambar. Dan tes itu 1.769 gambar. Yang dimana rata-rata gambar per kelas itu pada data train, rata-rata gambar itu
gambar per kelas itu 41,3. Sedangkan di data validation itu rata-rata 8,8. Sedangkan data tes itu rata-rata 8,8 juga. Nah, kita masuk ke eh, apa namanya? Langkah selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke langkah membuat pipeline. Nah, pipeline ini di dalam sel ini itu kita bangun pipeline pemrosesan data menggunakan TF data dengan modul TensorFlow yang dirancang untuk membaca dan memproses data secara efisien. Termasuk itu saat data terlalu besar untuk dimuat seluruhnya ke memori sekaligus. Dan di sini ada tiga fungsi yang kita definisikan. Ada load apa namanya? Fungsi pertama itu ada load image yang kita menangani pembacaan satu gambar. Ini satu gambar. Nah, sorry. Nah, jadi di fungsi pertama ini kita mendefinisikan load image, file path, label. Nah, di sini kita tangani pembacaan suatu gambar. Nah, selanjutnya ada IMG, TF, IOREAD. Nah, di sini kita baca file dari disk sebagai file byte mentah. Nah, selanjutnya ada eh, di baris kedua setelah load image. Nah, di sini ada kita image decode. Nah, di sini kita ubah byte tersebut, byte yang dari eh, read filenya ini, kita ubah menjadi tensor gambar dengan 3 channel warna, yaitu red, green, dan blue. Atau kita sering dengar RGB. Dengan parameter channel 3 yang memastikan gambar grayscale yang mungkin ada tetap dikonversi ke 3 channel supaya bentuk tensornya itu konsisten untuk semua gambar. Nah, selanjutnya ada Depth Image Resize. Nah, di sini kita ubah ukuran gambar ke 224 kali 224 pixel sesuai dengan IMG size. Nah, di sini IMG size-nya kita sudah atur tadi. Mana? Eh, Nah, ini IMG size. Nah, terakhir ada IMG TF Cast. Nah, di sini kita ubah tipe data pixel dari integer ke float. Nah, yang dibutuhkan untuk operasi matematis di dalam neural network. Nah, fungsi mengembalikan pasangan IMG selanjutnya ini ada IMG label. Ini adalah fungsi untuk kita eh, balikan pasangan gambar yang sudah diproses dan label numeriknya tidak diubah. Nah, selanjutnya ada fungsi kedua, ada definisikan augment IMG label. Nah, di sini kita lakukan augmentasi data, yaitu variasi acak yang diterapkan pada gambar training untuk membuat model lebih tahan terhadap variasi kecil dan untuk mengurangi overfitting. Di sini kita terapkan 3 augmentasi. Yang pertama ada image random flip left dan right. Dan di sini kita balikkan gambar secara horizontal dengan probabilitas acak untuk gambar burung. Nah, ini valid karena burung yang menghadap kiri atau kanan tetap burung dengan spesies yang sama. Bisa jadi begitu. Tidak mungkin kita bedakan burung berdasarkan dia menghadap ke mana. Jadi kita balik gambar secara acak. Selanjutnya ada eh, image random brightness. Nah, di sini kita ubah kecerahan gambar. Kita ubah kecerahan gambar secara acak. Jadi, tapi acaknya ini dalam rentang yang kecil saja. Nah, selanjutnya eh, image random contrast. Nah, di sini kita ubah kontras gambar secara acak dalam rentang yang kecil juga. Nah, ketika ketika ketiga augmentasi ini berjalan, eh, sorry, jadi ketiga augmentasi ini sengaja dibuat ringan. Perubahan brightness dan kontras itu hanya sekitar 10%, sangat kecil. Dan ini dilakukan supaya gambar itu tetap
representatif dan tidak terlalu jauh dari distribusi data asli, supaya tidak gambarnya itu tidak berubah terlalu jauh. Selanjutnya ada fungsi ketiga. Fungsi ketiga ada make dataset dev training files. Nah, di sini kita rangkai semuanya jadi satu pipeline. Nah, yang pertama itu selanjutnya ada des dev data dataset from TensorFlies. Nah, di sini pada bagian ini kita buat objek objek dataset TensorFlow dari dua kolom data frame, array path file dan array label. Nah, di sini berdasarkan file path dan berdasarkan label di sini tadi. Labelnya itu berdasarkan indeks. Sedangkan pathnya itu kalau tidak salah berdasarkan nama. Nah, di sini selanjutnya ada baris ds.map. Nah, pada baris ini kita terapkan fungsi load image ke setiap elemen dataset. Nah, selanjutnya ada parameter 6 paralel call Steve data autotune. Nah, di sini kita terapkan fungsi kita kita beritahu TensorFlow untuk memproses beberapa gambar secara paralel. Sini paralel. Dan dengan jumlah proses paralel yang ditentukan otomatis berdasarkan resource yang tersedia. Selanjutnya ada kita masuk ke bagian if training. Nah, di sini kita buat kondisi di mana hanya berlaku ketika eh ini. Jadi ini nanti kita dipanggil, ini dipanggil hanya ketika trainingnya ini berkondisi true. Nah, di dalamnya itu ada DS map augment. Nah, di sini kita terapkan augmentasi dan DS shuffle itu kita acak urutan dari data dengan buffer 1000 elemen. Nih, udah 1000-nya buffernya. Supaya itu setiap epoch, nanti ada epochnya itu model melihat data dalam urutan yang berbeda. Ini kita kurangi risiko model itu udah hafal urutan data. Jadi kita acak. Nah, selanjutnya ini eh, ada DS batch. Nah, di sini DS batch ini kita kelompokkan data menjadi batch berisi 32 gambar. Dan private sini kita gunakan untuk menyiapkan batch berikutnya di background. Sementara batch saat ini itu sedang diproses model. Nah, ini untuk mengurangi waktu tunggu antara batch. Nah, selanjutnya ada return DS. Nah, di sini kita kembalikan nilainya ke DS. Nah, tiga baris terakhir ini digunakan untuk memanggil fungsi train DS. Di sini kita buat pipeline training dengan augmentasi dengan shuffle aktif. Selanjutnya ada file DS di sini dan test DS. Nah, ini kita buat pipeline validation dan tes tanpa augmentasi dan tanpa shuffle. Sedang jadi parameter training ini defaultnya itu false. Jadi hanya diambil ketika dia kondisinya itu true. Seperti itu. Dan di sini tidak ada outputnya, tidak muncul. Selanjutnya kita ke eh, pembangunan model transfer learning. Di sini kita menggunakan efisien net BO. Nah, sel ini mendefinisikan arsitektur model dan langsung membangunnya. Strukturnya itu mengikuti pola transfer learning standar. Base model pre-trained yang dibukukan ditambah classifier head baru yang dilatih dari awal. Nah, di sini kita fokus pada satu arsitektur saja, efisien net BO. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan kodenya. Di sini kita definisikan fungsi build model. Fungsi build model. Nah, di dalam fungsi ini
kita terima fungsi arsitektur base model dan fungsi pre-processing ini, pre-processing sebagai parameter. Nah, supaya fungsi yang sama itu bisa dipakai untuk arsitektur lain seperti MobileNet dengan hanya kita ganti argumen yang dikirim. Nah, baris pertama dalam fungsi ini ada base model, base model FN. Nah, di sini itu kita buat instance efisien NetBEO. Nah, tiga parameter di sini tuh menentukan banyak hal. Ada eh, include top, itu kita buat lapisan klasifikasi asli EfficientNet yang dirancang untuk 1000 kelas ImageNet. Selanjutnya itu ada Wake. Di sini membuat bobot yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Dan ini adalah inti dari transfer learning. Model tidak mulai itu dari bobot acak. Selanjutnya ada input shape. Nah, di sini kita tentukan dimensi input yang diharapkan dengan gambar 224 kali 224 piksel dengan 3 channel warna ini. 224, 224 dan 3 channel warna. Sesuai dengan IMG size. Jadi IMG size-nya tadi itu kita sudah atur 224, kali 224. Nah, selanjutnya kita masuk ke baris base model trainable. Nah, di sini kita bukukan seluruh bobot di base model. Kita kasih false. Nah, jadi selama training nanti, gradient itu tidak akan ubah satupun bobot di dalam efisien BO. Di mana model ini tuh hanya pakai fitur yang sudah dipelajari dari ImageNet tanpa memperbaruinya. Nah, kita lakukan ini karena sedikitnya variasi gambar di setiap kelas. Di mana tadi itu setiap kelas itu hanya berisi sekitar 60 atau 40 gambar burung. Variasinya terhitung sangat sedikit di setiap kelas. Nah, selanjutnya itu 4 baris berikutnya ini yang dimana ada eh, XX-nya ini banyak. Nah, di sini itu kita bangun arsitektur lengkap menggunakan fungsional. Nah, di sini ada input TF keras. Nah, di sini kita definisikan titik masuk model. Tensor gambarnya itu 224 kali 224, 3 channel. Jadi channelnya itu 3 channel. Nah, di sini kita definisikan titik masuk model. Selanjutnya ada X proses FN input. Nah, di sini kita terapkan fungsi pre-processing khusus efisien net pada input mentah. Nah, selanjutnya ada X base model, X training files. Nah, sini kita alirkan gambar yang sudah dinormalisasi melalui EfficientNet BO itu dengan parameter training files. Nah, di sini kita pastikan layer-layer seperti batch normalization di dalam base model berjalan dalam mode inferensi, bukan mode training. Nah, sini eh, kita lanjut ke X layer global average. Nah, di sini kita ubah fitur map. Kita ubah fitur map itu menjadi 7 kali 7 kali 1280 menjadi vektor 1280 angka. Dengan kita ambil rata-rata nilai dari setiap channel pada seluruh area. Nah, operasi ini tuh untuk meringkas informasi spasial itu menjadi satu vektor per gambar tanpa parameter yang perlu dilatih. Selanjutnya ada layer dropout. Nah, di sini kita terapkan dropout dengan rate 0,3. Selama training, jadi itu selama training 30% dari 1280 nilai itu diacak menjadi 0 di setiap batch.
Nah, teknik ini tuh mencegah classifier head terlalu bergantung pada kombinasi fitur tertentu dan untuk mengurangi resiko overfitting. Nah, selanjutnya pada ini ada output layer dense. Nah, di sini kita konekkan layar dengan 200 neuron sesuai 6 kelas tadi tuh. Sesuai 6 kelas, ada 200. Mana ya? Pokoknya 6 kelas tadi. Jumlah kelasnya 200. Nah, selanjutnya eh, ada fungsi, nah ini softmax. Di sini digunakan untuk mengubah 200 angka output itu menjadi distribusi probabilitas yang totalnya satu. Jadi setiap angka itu merepresentasikan seberapa yakin model bahwa gambar input itu adalah spesies tertentu. Selanjutnya ada baris model model dot models. Nih. Nah, di sini itu kita rangkai seluruh alur dari input ke output menjadi satu objek, satu objek model yang siap dikompilasi dalam dan dilatih. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk mengembalikan model eh, beserta base modelnya. Jadi dikembalikan. Selanjutnya itu ah, di dua baris terakhir itu kita panggil fungsi f model dan f base. Nah, di sini kita bangun model dengan arsitektur dan pre-processing efisien NetBEO. Lalu eh, ini f model summary ini digunakan untuk mencetak ringkasan summary, ringkasan dari struktur model. Nah, di sini outputnya ini dimulai dengan proses download bobot pre-trained. Nah, di sini ada pesan downloading data from, ada linknya. Nah, selanjutnya, eh, nah di sini muncul tabel ringkasan model yang bernama Efficient Net Beo. Nah, di sini pada tabel ini menunjukkan 4 baris layer utama. Ada 4 baris layer utama. Ya, ada input layer 1 dengan output shape-nya itu non 224,224,3 dan paramnya ini 0. Nah, non di sini tuh merepresentasikan bed size yang fleksibel. Selanjutnya ada efisien net BO. Nah, di sini ini dengan output shape-nya itu non 7,7,1280 dan 4 juta 4.049.571 param atau parameter. Nah, ini tuh adalah seluruh isi base model yang dibukukan. Lalu ada global average pooling dengan output non, 1280 tanpa parameter, 0 juga parameternya. Dan terakhir ada dropout dengan output yang sama, itu juga tanpa parameter, sama di outputnya dengan global average pooling. Diikuti juga ada dense dengan output non, 200 dan 200 eh, 56.200 parameter. Nah, selanjutnya ada ringkasan di bawah ini. Nah, ringkasan tentang total parameternya ada 4.305.771 dan parameter trainable-nya itu ada 256.200, yaitu jumlah parameter yang akan diperbarui selama training. Selanjutnya ada non-trainable, yaitu parameter efisien netboot yang dibukukan, tidak ikut diperbarui. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke nah ini kita masuk ke training fitur di mana kita training fiturnya dengan nanti ini ada epoch-nya. Nah, base modelnya itu tetap di freeze dan hanya classifier head yaitu global average pooling, dropout dan dance yang dilatih dengan learning rate apa ini? 1E kurang 3. Oke. Nah, nah, karena klasifikasi 200 kelas lebih kompleks dibanding 10 kelas pada nah, di sini nih jumlah epoch dan potensinya ini kita naikkan jadi 15. Oh ya. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsinya. Di sini kita definisikan fungsi train model. Nah, yang di mana eh, fungsi train model ini kita bungkus 3 langkah standar dalam training model keras. Nah, langkah pertama ada model compile. Kita model compile. Nah, di sini digunakan untuk mengkonfigurasi 3 hal yang dibutuhkan sebelum training bisa dimulai. Ada optimizer, ada loss, dan ada matrix. Nah, optimizer ini digunakan untuk memilih algoritma Adam dengan learning rate 0,001. Nah, ini Adam learning rate-nya ini 0,001. Jadi 1E kurang 3 ini 0,001. Nah, ini angka yang standar untuk melatih classifier head di atas base model yang dibutuhkan. Selanjutnya ada loss. Nah, di sini digunakan untuk memilih fungsi loss yang sesuai untuk klasifikasi multiclass dengan label berupa angka integer. Jadi labelnya itu angka integer dengan eh, jadi nanti itu dia kan 200 kelas, dia jadi 0 hingga 199 labelnya. Selanjutnya ada matrix. Matrix akurasi. Di sini digunakan untuk menentukan matrix yang dipantau dan ditampilkan selama training di samping loss. Nah, selanjutnya ada pada lapisan kedua atau langkah kedua, ada callback. Nah, callback ini digunakan untuk eh, memantau, digunakan untuk memantau di setiap akhir epoch. Nah, di sini ada parameter early stopping. Nah, early stopping ini digunakan untuk memantau eh, file loss. Nanti di situ ada validasi lossnya. Dia tidak akan berhenti jika validasi lossnya tidak membaik atau tidak menurun selama 4 epoch. Nah, jadi ini. Jadi kalau pas epoch keempat itu ini validasi lossnya itu tidak menurun, dia akan berhenti otomatis. Nah, selanjutnya ada restore best wake. Nah, di sini digunakan untuk memastikan ketika training berhenti, baik karena early stopping maupun karena mencapai jumlah epoch maksimum, bobot model yang dipakai itu adalah bobot model dengan valiant loss, fail loss atau validation loss terbaik, bukan dari epoch terakhir. Yang ketiga itu ada history. Nah, di sini kita ada train DS. Nah, ini train DS ini adalah data yang dipelajari, dataset yang dipelajari model di setiap epoch. Ada juga ini validation data sama dengan valids. Nah, validasi ini tuh dievaluasi di akhir setiap epoch tanpa memengaruhi bobot model. Nah, ada epoch di sini untuk menentukan jumlah epoch maksimum. Jadi di sini defaultnya itu 15. Dan ada callback yang mengaktifkan early stopping yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada return history. Kita kembalikan objek history yang yang menyimpan catatan nilai dari loss dan akurasi di setiap epoch. Nah, selanjutnya kita jalankan trainingnya. Di sini kita pertama kita print untuk tampilannya, kita print training efficient net bell. Nah, di sini selanjutnya ada history. Nah, history ini
digunakan untuk menjalankan training ini, history ini. Kita jalankan selama maksimum 15 epoch. Nah, di sini ada outputnya. Nah, jadi berdasarkan output ini, output sel ini itu adalah log training. Satu yang dimana ada satu baris per epoch. Nah, setiap epoch itu di training sebanyak 258 step, 258 langkah. Nah, angka ini tuh berasal dari 8.251 gambar training itu yang dibagi berdasarkan batch size-nya itu 32 yang telah diatur tadi dan dibulatkan ke atas. Nah, sama dengan ini 258 batch per epoch. Nah, epoch ini tuh berlangsung sebanyak 98 detik dan menghasilkan akurasi 0,34 0,3478 0,34 sajalah dengan loss eh, 3,36 dengan file akurasinya itu 0,59 dan file validation lossnya itu 2,06 di mana itu artinya akurasi training ini hanya 34,78% pada epoch pertama. Nah, yang di mana dia bertambah di setiap kenaikan epoch. Epoch kedua dia naik menjadi 68%. Kenaikan yang sangat tinggi. Bisa dibilang sangat tinggi. Dengan loss yang berkurang menjadi 1,6 yang awalnya itu 3,3%. Dan validation akurasinya itu naik juga. Yang awalnya 59 menjadi 67 dan validation loss-nya yang berkurang juga. Nah, bisa kita lihat dari epoch seterusnya itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan akurasi training yang menaik terus naik dari 68 itu naik hingga 95% dengan loss akhir yaitu eh, 26% dan validation akurasinya itu 73 dan validation lossnya itu 94. Nah, eh, nah selanjutnya itu kita masuk ke visualisasi kurva training. Nah, di sini itu kita gunakan untuk melihat perkembangan akurasi dan loss selama proses training. Nah, di sini nih kita ambil data numeriknya ini dari history ini, history yang mencatat mencatat eh, yang mencatat log dari training berdasarkan epoch-epochnya tadi. Nah, nah selanjutnya eh, di sini langsung saja kita yang pertama kita definisikan plot history. Nah, baik kita lanjut ke evaluasi model pada test set. Nah, selain akurasi, kita juga ingin melihat precision, recall, F1 score. Oh sorry, solonya di sini dulu. Visualisasi kurva training. Nah, di sini kita langsung saja kita definisikan plot history yang kita ambil dari historinya tadi, history log dari trainingnya. Nah, di sini kita ambil 4 array dari history. Yang pertama ada ACC, yaitu akurasi, ada file ACC atau file akurasi atau validation akurasi, ada loss, yaitu eh, loss dan file loss, yaitu validation loss. Masing-masing dari array ini tuh berisi 15 angka atau satu nilai per epoch. Nah, angka-angka yang sama dengan yang muncul di log training pada bagian sebelumnya. Jadi angka-angkanya ini sama nanti. Selanjutnya ada Fixed Access PLT Subplot.
Nah, di sini kita buat satu figur yang berisi dua subplot berdampingan dengan ukuran total itu 12, 12 kali 4 inci. Nah, akses nol itu, nah ini ada akses nol nanti itu adalah subplot kiri, sedangkan akses satu ini itu subplot kanan. Nah, di pada subplot kiri ini menampilkan kurva akurasi. Ini akses nol itu PLT ACC label train. Nah, di sini ada gambar garis akurasi training. Sedangkan akses nol plot file ACC label. Nah, di sini tuh dia gambar garis akurasi validation. Validation akurasi pada sumbu yang sama. Jadi sumbunya sama. Nah, selanjutnya ada akses nol set title. Nah, di sini tuh kita berikan judul. Kita berikan title pada nanti pada kurvanya kita. Jadi titelnya nanti itu dia sesuai titelnya kita itu net, efisien net BO dengan lanjutannya itu akurasi. Nah, selanjutnya ada akses nol itu set X label. Nah, di sini kita beri label sumbu X dan akses X akses nol legend ini digunakan untuk menampilkan keterangan warna untuk membedakan garis, train, dan validation. Nah, eh, sedangkan untuk nih subplot kanan, dia di sini dia pada subplot kanan itu kodenya itu hampir sama dengan yang di atas. Yang tapi dia digunakan untuk menampilkan kurva loss, yaitu garis, train, dan val untuk lossnya dengan judul efisien net BO loss ini titelnya. Jadi sama saja. Dia X labelnya itu sama semua, cuman dia dari loss, variable loss, validation loss, bukan dari akurasinya. Nah, selanjutnya ada PLT tick layout. Nah, di sini digunakan untuk eh, mengatur jarak antar elemen supaya elemennya itu tidak saling tumpang tindih. Dan PLT show ini digunakan untuk menampilkan figurnya, menampilkan fignya. Nah, sedangkan pada baris terakhir ada plot history, efisien net BO. Nah, ini kenapa titelnya ini efisien net BO karena dari sini. Berdasarkan plot history ini, history title. Nah, secara visual pada grafik ini di subplot kiri ini itu menunjukkan dua garis yang bermula dekat satu sama lain. Di sini eh, di epoch awalnya itu. Nah, di sini ada kan epoch dari epoch pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-15 ini. Tapi dia dengan indeks dia tulis nol, dimulai dari 0 dari 1. Nah, di sini bisa kita lihat pada epoch epoch awal eh, apa namanya? Garis tren itu atau akurasi training itu di bawah dari validation, dari akurasi validation. Nah, hingga ke dia terus naik, dia terus naik melampaui garis eh, validation. Sedangkan garis validationnya ini dia relatif tetap tidak naik di sepanjang epoch. Nah, polanya juga itu hampir sama, cenderung sama pada eh, subplot yang di kanan ini, yang lossnya, yang dimana di awal loss dari training itu lebih tinggi daripada validationnya, validation lossnya. Nah, tapi seiring berjalannya epoch dia turun melampaui validation, validation akurasi yang relatif eh,
tidak bergerak terlalu jauh hingga dia turun menjadi sangat rendah. Nah, visualisasi ini tuh eh, jadi visualisasi berdasarkan visualisasi ini tuh kita bisa tangkap dalam satu gambar apa yang dijelaskan dari angka-angka log training itu. eh, Model ini belajar dengan baik dari data training, tapi kemampuan generalisasinya ke data baru atau validationnya itu dia itu terbatas oleh jumlah data yang tersedia per kelas. Nah, jadi ini itulah kenapa di validation datanya ini eh, cenderung tidak bergerak terlalu jauh, sedangkan di trainingnya dia tinggi. Begitupun di lossnya, yang dimana training ini lossnya terus berkurang, sedangkan validationnya itu dia cenderung sama. Ini dikarenakan terbatasnya jumlah data yang tersedia per kelas, yang dimana per kelas tadi itu seperti yang saya bilang datanya hanya sekitar 40 hingga 60 gambar per kelas. Nah, lanjut kita masuk ke eh, eval, evaluasi evaluasi model pada test set. Nah, di sini pada sel ini nih, kita menjalankan evaluasi akhir model pada tes dengan 1769 gambar yang sama sekali tidak terlibat dalam training maupun validation selama proses sebelumnya. Jadi ini kita tes menggunakan data tes, bukan data train ya. Yang dimana tadi kita train menggunakan data train, di sini kita tes menggunakan data tes yang berjumlah 1769 gambar. Nah, langsung saja kita masuk ke struktur fungsinya. Nah, yang pertama pada gambar ini kita definisikan dulu evaluasi evaluate model. Nah, evaluate model kita mulai dengan eh, Y true test df. Nah, di sini kita ambil label sebenarnya dari 1769 gambar tes. Kita buat menjadi kita ambil labelnya berdasarkan. Nah, jadi labelnya itu dia sudah berubah bukan lagi nama-nama spesies tapi menjadi angka. Angka 0 hingga 199 karena kelasnya ada 200. Nah, yang tadi dia ambil dari model, test dataset, test data frame, class name, dan title. Nah, selanjutnya ada YPRED prop. Nah, di sini kita jalankan model pada seluruh test dataset, pada seluruh test dash. Nah, di sini kita jalankan dan kita hasilkan array probabilitas. Array probabilitas untuk setiap gambar. Model itu mengeluarkan 200 angka. Nah, probabilitas pada gambar itu termasuk masing-masing dari 200 spesies. Hasil dari layer softmask di akhir model. Nah, parameter verbose ini digunakan untuk menekan progress bar selama prediksi supaya itu output itu tetap tetap rapi. Selanjutnya ada YPRED NP Arcmax. Nah, sini digunakan untuk mengubah 200 angka probabilitas per gambar itu menjadi satu angka. Indeks kelas dengan probabilitas tertinggi. Nah, inilah prediksi final model untuk setiap gambar per kelas. Selanjutnya kita memprint classification report berdasarkan titelnya nanti itu classification net bill. Nih titel di sini. Nah, kita print classification report. Nah, selanjutnya ada print classification report Y true Y print target names class name 0 division 0. Nah, di sini kita cetak tabel evaluasi per kelas dengan parameter target name class. Nih, target name class names. Membuat tabel menampilkan yang membuat tabel yang menampilkan nama spesies, bukan angka. Jadi dia ubah kembali. Tadi itu yang di training dia dia
menggunakan label indeks berdasarkan indeks dari 0 hingga 199. Nah, di sini untuk ditampilkan agar agar ditampilkan jelas dia diubah kembali menjadi class name agar dia sesuai dengan namanya. Selanjutnya ada zero division nol. Nah, di sini kita digunakan untuk menangani kasus ketika precision atau recall seharusnya dibagi nol. Misalnya, jika model tidak pernah memprediksi suatu kelas sama sekali dengan mengisi nilai nol daripada memunculkan error pembagian dengan nol. Nah, jadi daripada dia error, lebih baik diisi dengan nol. Nah, selanjutnya ada di sini top 5 akurasi. Oh ya, sebelum itu mungkin kita jelaskan saja langsung outputnya di sini. Yang dimana dia memprint classification report dengan titel Efficient Net BO. Nah, selanjutnya dia memprint classification report. Nah, di sini dia eh, tabel yang muncul itu punya 4 kolom untuk setiap kelas. Yang pertama ada precision, recall, F1 score, dan support. Nah, support itu adalah jumlah gambar tes untuk kelas itu. Yang dimana kebanyakan itu 9. Nih, bisa kita lihat supportnya itu 9, 9, 9, 7, ada juga 8. Nah, jadi ini sesuai dengan pembagian 15% dari jumlah gambar per kelas yang sudah dibahas di pembagian data. Nah, selanjutnya ada presisi. Ya, presisi ini digunakan untuk mengukur dari semua prediksi yang menyatakan ini kelas X, beberapa persen yang benar. Nah, recall ini mengukur dari semua gambar yang sebenarnya kelas X. Nah, di sini kalau precision itu udah ukur dari semua prediksi yang menyatakan ini kelas X. Sedangkan recall dia udah ukur dari semua gambar yang sebenarnya kelas X, berapa persen yang berhasil diprediksi sebagai kelas X. Nah, di sini bisa kita lihat pada kelas spesies pertama, Black-footed, dia precisionnya itu 90% dengan recall 100%. Berarti dia 90% berhasil menyatakan eh, kelas yang benar dari sebuah gambar. Dinyatakan benar. Dan dia ukur dari semua gambar yang sebenarnya kelas X, berapa persen yang berhasil diprediksi. Dia dia berhasil prediksi 100%. Nah, sedangkan F1 score itu rata-rata dari precision dan recall. Dia beri satu angka ringkas yang menyeimbangkan keduanya. Nah, jadi ini seperti ini 90% precision, recall 100%. F1 score-nya itu 95% untuk menyeimbangkan keduanya. Nah, bisa kita lihat pada hasil tabel ini, beberapa kelas ini mencapai presisi recall dan F1 score yang sempurna, yaitu 100, 1,00. Nah, seperti ini pada kelas pertama ada yang 100 recall-nya, selanjutnya ada juga kelas yang precision-nya 100, ada pun juga yang F1 score-nya 100. Hmm. Nah, di sini kita bisa lihat ada juga nama-nama dari setiap kelas atau nama-nama dari setiap spesies. Yang berarti eh, untuk precision dan recall dan F1 score yang tinggi ini berarti itu gambar teks itu diklasifikasikan dengan tepat tanpa ada gambar lain yang salah diklasifikasikan sebagai kelas yang lain. Jadi yang satu itu berarti dia yang satu-satu semua itu dia itu gambarnya berhasil diklasifikasikan dengan tepat tanpa kesalahan. Nah, sedangkan ada juga kelas yang eh, mungkin yang sangat rendah. Bila kita lihat di sini, apakah ada kelas yang sangat rendah?
Kita cari paling rendah berapa? 78. Hmm, cari yang paling rendah. Wih, ini ada yang nol. Precision, recall, dan advance score-nya semua nol. Nah, ini nih menandakan dari 9 gambar tes, artinya dari 9 gambar burung spesies Haringbull pada data tes itu tidak satupun yang diprediksi dengan benar sebagai Haringbull role model. Jadi berdasarkan data tes yang dimasukkan, 9 gambar yang dimasukkan, tidak ada yang diprediksi dengan benar oleh model. Dia tidak berhasil prediksi burung Haringbull. Nah, ini menunjukkan bahwa model ini tidak pernah prediksi label Haringbull untuk gambar apapun secara benar. Nah, eh, pola yang muncul saat memeriksa kelas-kelas dengan skor rendah adalah pengelompokan berdasarkan famili burung. Nah, di sini, eh, nah di sini ada juga beberapa jenis yang nilainya itu rendah. Rata-rata juga ada gul-gulnya, sama dengan tadi herring gul. Jadi dia, nah ini, herring gul, ada juga ring belt yang cuma 56, 69, ada 40. Jadi dia seperti mengelompokkan beberapa jenis gul ini nilainya rendah. Nah, secara teori, pola ini yang dimana dia prediksi eh, berdasarkan kelompok famili burung, yaitu famili gul, kenapa rendah, banyaknya rendah, ini sesuai dengan teori, yang dimana eh, secara biologis, spesies-spesies dalam satu famili itu sering punya bentuk dan tubuh dan warna yang identik. Jadi ini kenapa bisa rendah? Karena di antara spesies gul-gul ini, rata-rata mungkin memiliki gambar atau bentuk yang relatif sama seperti itu. Jadi dia masuk akal jika dia memiliki akurasi yang rendah. Nah, di bagian bawah tabel ini ada 3 baris yang menampilkan ini akurasi macro average dan weighted average. Nah, di mana akurasinya itu 0,77. Untuk sedangkan untuk macro average itu untuk precision itu 0,78, untuk recall 0,77, dan untuk F1 score 0,77. Dengan ada juga, nah supportnya 1769, yaitu gambar tesnya. Ada juga weighted average yang dimana precisionnya 0,78, recallnya 0,77, dan F1 score-nya 0,76. Nah, jadi ini macro average ini dia itu digunakan untuk menghitung rata-rata sederhana dari skor 20 kelas, 200 kelas maksudnya, dan memberi bobot yang sama ke setiap kelas tanpa memandang jumlah gambarnya. Jadi dia tidak peduli jumlah gambarnya kelas ini berapa, jumlah gambarnya kelas ini berapa, dia pandang bobotnya itu sama. Sedangkan ada weighted average, dia ini untuk menghitung rata-rata yang dibobotkan berdasarkan support kelas dengan lebih banyak gambar tes, memberi kontribusi lebih besar ke angka akhir karena support antara kelas itu relatif seragam, mayoritas 9. Jadi mayoritasnya itu 9.
Nah, selanjutnya kita lanjutkan penjelasan pada kode. Nah, setelah tadi classification report, kita bahas classification report. Nah, di sini ada kita masukkan top 5 akurasinya. Nah, nah di sini kita ada top 5. Top 5 TF keras dot matrix dot top K. Di sini digunakan untuk menghitung top 5 akurasi. Di sini kita ubah label yang dimana ada TF1 hot Y true 16. Nah, ini kita ubah label Y true yang berupa angka menjadi format one hot vector 200 angka dengan satu di posisi kelas yang benar, sisanya itu nol. Selanjutnya ada fungsi eh, top K kategorikal nih, top K kategorikal. Nah, top K kategorikal akurasi ini dengan K sama dengan 5. Sedangkan TF kerasnya ini dan top K-nya ini K sama dengan 5. Untuk mengecek untuk setiap gambar apakah label yang benar termasuk dalam 5 kelas dengan probabilitas tertinggi menurut YPRED ini. YPRED probabilitas bukan hanya kelas dengan probabilitas tertinggi tunggal atau top 1. Nah, selanjutnya ini kita print top 1 akurasi. Kita print top 1 akurasi itu mencetak akurasi standar persentase prediksi top 1. Sedangkan YPRED yang sama dengan Y true. Selanjutnya ada top 5 akurasi. Dia mencetak hasil top 5 yang baru dihitung. Nah, di sini kita lihat outputnya. Nah, pada outputnya ini menunjukkan top top 1 akurasi ini, top 1 akurasi mencetak akurasi standar presentasi prediksi top 1 YPRED. Sorry. Eh, jadi itu pada outputnya ini dia tunjukkan top 1 akurasi dengan 0,7682 dan top 5 akurasi 0,94,29. Nah, top 1 akurasi ini 76,82% sama dengan angka akurasi 0,77 di classification report. Keduanya itu metrik yang sama dihitung dengan cara yang berbeda. Sedangkan top 5 akurasi ada 94,29%. Dia memberi perspektif yang berbeda pada 94,29% gambar tes. Jawaban yang benar itu ada di antara 5 tebakan teratas model, meski belum tentu jadi tebakan nomor 1. Seperti itu. Nah, jadi selisih sekitar 18 poin lah, selisih antara top 1 dan top 5 akurasi. Nah, ini dia menjelaskan kembali pola yang sudah terlihat di classification report tadi, yang dimana pada kasus seperti burung tadi herring gull, di mana satu family gull ini kemungkinan besar model tetap mempertimbangkan herring gull sebagai salah satu kandidat, tapi kalah tipis dari spesies gull lain yang secara visual itu sangat mirip, sehingga herring gull ini pernah tidak pernah menjadi pilihan utama, meski mungkin sering ada di opsi 2 sampai 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan untuk confusion matrixnya. Nah, di sini kita buat confusion matrix, di mana kita eh, buat CM sama dengan confusion matrix Y true, Y red. Nah, di sini kita menghitung matriks. Matriks itu kita hitung 200 kali 200. Jadi 200 kali 200 spesies. 200 untuk Y true dan 200 untuk Y red. Nah, baris baris ini merepresentasikan label sebenarnya. Sedangkan kolomnya itu merepresentasikan label prediksi. Dan setiap sel baris jumlah gambar dengan kombinasi label sebenarnya itu
dan prediksi tertentu, sel-sel di diagonal utama, baris dan kolom dengan indeks sama, berisi jumlah prediksi yang benar untuk kelas. Nah, sel-sel di luar diagonal ini menunjukkan kesalahan klasifikasi dengan burung kelas apa yang sering bertukar dengan kelas apa. Seperti itu. Kita masuk ke kodenya. Di sini ada PLT fix, figure fix size. Nah, di sini digunakan untuk membuat figur berukuran 10 kali 8 inci. Nah, ini 10,8. Selanjutnya ada SNS heat map. Nah, di sini digunakan untuk menggambar matriks ini sebagai heat map. Jadi itu nanti ada warnanya. Ya, yang mana warna, nah ini biru dia yang dipakai. Yang dimana nanti semakin gelap, semakin biru untuk nilai yang semakin besar. Selanjutnya ada parameter stick label. Stick label ini dan y label secara sengaja itu digunakan untuk menyembunyikan label nama kelas pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini label namanya disembunyikan karena terlalu banyak nanti nih. Nih, kalau ada namanya di setiap di setiap ini tidak muat. Jadi digunakan untuk menyembunyikan saya dulu. Ah, Selanjutnya ada PLTX label. Nah, PLTX label in dan PXTY label aktual. Ada juga PLT title dan PLT tag layout. Nah, jadi ini kalau PLTX label itu dia memberikan label kepada sumbu X yaitu label prediksi seperti ini. Label prediksi di sumbu X. Sedangkan di sumbu Y tadi itu dia tampilkan label aktual di sumbu Y. Selanjutnya ada PLT title confusion matrix. Nah, ini dia buat title di anunya di confusion matrixnya. Ini ada confusion matrix efficient netto 200 kelas. Selanjutnya ada PLT take layout dan PLT show. Ini digunakan untuk menyelesaikan dan menampilkan gambar. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, secara visual ini, heat map yang muncul itu menunjukkan garis diagonal yang lebih gelap dibanding area lain. Nah, ini gelap semua ini, garis-garis diagonalnya. Nah, ini dia representasikan. Tingkat akurasinya kan kita cuma 76,82. Yang sudah dihitung sebelumnya itu 76,82. Bagian besar prediksi ini memang jatuh ke sel diagonal, yang dimana prediksi benar. Nah, titik-titik bila kecil ini yang menyebar di seluruh di luar diagonal ini, yang kecil-kecil titik-titik. Nah, ini dia ada representasikan kesalahan klasifikasi, termasuk kasus-kasus seperti herringgul tadi, yang bertukar dengan spesies gul lain, yang sudah dibahas pada kelas, yang sudah kita bahas pada classification report tadi. Nah, selanjutnya ada baris terakhir. Nah, baris terakhir ini ada return y turu y bread, digunakan untuk menampilkan return lah. Soalnya ada y true f, y bread f. Nah, ini digunakan untuk memanggil seluruh fungsi. Ini dengan model data test dengan nama-nama kelas yang sudah disiapkan. Lalu kita simpan hasilnya di y true dan y bread ke variabel. Nah, mungkin itu saja untuk evaluasi modelnya dan classification report. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis efisiensi model. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis efisiensi model. Nah, sesuai tujuan awal kita ini, bagian ini digunakan untuk mengukur jumlah parameter, perkiraan ukuran model, dan rata-rata waktu inferensi per batch. Informasi yang berguna untuk membahas trade-off antara akurasi dan efisiensi pada laporan kita.
Nah, yang pertama ada eh, nah, yang pertama ada total params atau total parameters. Nah, ini kita gunakan untuk memanggil fungsi yang menghitung total dari parameter di seluruh model. Nah, selanjutnya ada model summary. Ini, ini kita ambil eh kan tadi model summary sama ya. Oh tidak, selanjutnya itu kita ada model size MB. Nah, model size ini, ini dia diambil data dari sama dengan total parameter pada model summary tadi. Kita model summary ada total parameternya. Nah, selanjutnya itu ada model size MB, total parameter. Nah, ini kita perkirakan ukuran model dalam megabyte. Nah, setiap parameter pada model TensorFlow itu biasanya disimpan sebagai angka float yang menempati 4 byte. Mengalihkan jumlah parameter dengan 4 byte itu memberi total ukuran dalam byte. Lalu dibagi 1024 kali 2 sama dengan 1.004 nih. Oh, belum ada di sini. Jadi ini kira-kira dia sama dengan 1.048.576. Nah, lalu dikonversi ke megabyte. Nah, di sini kita eh, lanjut ke ini sample batch. Nah, sample batch ini digunakan untuk mengukur waktu inferensi. Nah, ini dia mengambil satu batch pertama dari tes DS. Diambil yang berisi 32 gambar beserta labelnya. Selanjutnya ada image sample batch. Nah, di sini dia memisahkan gambar saja. Labelnya itu ditandai dengan eh, ini, ditandai dengan garis ini. Apa namanya? Underscore lah. Dan nah, selanjutnya itu ada F model predict underscore F model predict. Nah, itu adalah sebuah baris warp-up yang menjalankan prediksi satu kali tanpa mengukur waktunya. Dan hasilnya itu dibuang dan ditampung ke ini, underscore. Nah, baris ini nih lumayan penting karena panggilan pertama ke model predik itu biasanya lebih lambat dari panggilan berikutnya. Nah, akibat inisialisasi internal TensorFlow yang hanya terjadi sekali tanpa warm-up, pengukuran waktu akan bias ke atas oleh overhead satu kali ini. Selanjutnya ada n trans 10. Nah, di sini ini digunakan untuk menentukan jumlah pengulangan untuk pengukuran. Jadi dia cuma 10. Selanjutnya ada start time dot time. Ini digunakan untuk mencatat waktu sebelum loop dimulai. Sebelum loop dimulai. Selanjutnya ada loop pengurangan for di sini. Ada for underscore in range and runs. Jadi in range ini kan 10. Nah, dia kita jalankan prediksi pada batch yang sama sebanyak 10 kali. Jadi berdasarkan batch dari yang ada di underscore ini dijalankan sebanyak 10 kali. Sebenarnya ada average time. Average time ini kita hitung selisih waktu eh, total dibagi 10. Dibagi 10 ini. Bagi entrance. Entrance-nya kan 10. Ini dia digunakan untuk menghasilkan rata-rata waktu per panggilan prediksi. Nah, selanjutnya ada baris untuk memprint. Yang pertama ada kita print total parameter
yang menampilkan total parameter dan ada perkiraan ukuran model yang menampilkan model size MB dan ada rata-rata waktu inferensi per batch berdasarkan batch size dan average time atau rata-rata waktunya. Nah, di sini kita bisa lihat eh, hasilnya dari analisisnya. Nah, di sini ada total parameter. Dia menampilkan eh, total parameter yaitu 4.305.000 dengan perkiraan ukuran modelnya itu 16,43 MB dan rata-rata rata-rata waktu inferensi per batch-nya itu 32 gambar. Nah, angka 121,82 ms ini eh, dia untuk menunjukkan untuk satu batch yang berisi 32 gambar. Nah, berarti rata-rata sekitar 3,8 eh, ms per gambar. Nah, ini adalah waktu komputasi murni GPU untuk collab. Belum termasuk waktu untuk membaca file dari disk atau pre-processing lain di luar model. Nah, mungkin itu saja tadi eh, penjelasan dari proyek saya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi eh, proyek ini itu menunjukkan satu siklus lengkap transfer learning untuk klasifikasi gambar, dimulai dari ekstraksi, persiapan data, pembagian data, dengan statistifikasi untuk menjaga proporsi kelas, pembuatan pipeline dengan augmentasi ringan, pembangunan model dengan base efficient netbot, dan training selama 15 epoch dengan early stopping. Nah, sampai evaluasi menyeluruh menggunakan classification report per kelas. Nah, yang dimana hasil akhirnya ini menampilkan top akurasi itu ada 76,82% pada 200 kelas dengan rata-rata hanya 41 gambar training per kelas. Nah, ini menunjukkan bahwa transfer learning dengan fitur extraction itu bisa memberi hasil yang layak bahkan dengan data yang terbatas tanpa perlu melatih ulang jutaan parameter dari awal. Sekaligus gap antara akurasi training yaitu 95% dan validation 74% serta kasus-kasus seperti herring goal yang di mana F1 score-nya itu sampai 0,0 itu menunjukkan batas dari pendekatan ini yang di mana dia tidak bisa eh, mengklasifikasikan gambar burung yang cenderung mirip di mana di satu family burungnya itu tampak mirip. Nah, jadi mungkin itu saja video dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.